Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Ya, kembali kita bertemu di mata kuliah statistika atau statistik dasar. Jadi berbeda dengan video-video yang sebelumnya yang sudah sama-sama kita simak. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai angka indeks dalam statistika. Ya, jadi mungkin apabila kita membaca surat kabar atau melihat berita ekonomi, maka akan banyak sekali kita melihat sajian indikator perekonomian, ya, seperti indeks harga konsumen, kemudian indeks harga petani, indeks harga produsen, dan juga indeks yang lain. Oke, jadi angka indeks itu ya merupakan angka yang menggambarkan perubahan terhadap harga dan juga kuantitas. Nah, di sini angka indeks itu akan memperlihatkan kepada kita ya bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Jadi, bagaimana harga-harga, kemudian pendapatan, produksi dan juga nilai produksinya yaitu kuantitas yang diproduksi itu berubah seiring waktu, kemudian adanya kemajuan teknologi dan juga peningkatan dari segi sumber daya manusia. Ya, baik itu tenaga kerja ya dan juga lain-lain. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, indeks itu banyak juga yang berlaku untuk digunakan sebagai indikator perekonomian. Sebagai contoh, indeks harga saham gabungan atau IHSG, indeks harga konsumen IHK, indeks harga produsen atau IHP, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan sebagainya. Oke, bagaimana pola kerja ya? Bagaimana kita melihat atau mengukur dari indeks tersebut, bagaimana bisa kita mengatakan suatu perekonomian itu dikatakan bergerak maju ya hanya dari indeks saja. Oke. Jadi indeks ini sendiri sebetulnya dibandingkan dengan indeks pada tahun dasar ya. Jadi perubahan itu dilihat di mana tahun dasar dijadikan sebagai acuan. Dan tahun dasar ini sebetulnya ditentukan sebagai tahun pembanding secara bebas, walaupun tidak bebas juga ya, artinya ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam memilih yang namanya tahun dasar. Oke, pemilihan tahun dasar untuk angka indeks biasanya memperhatikan itu yang pertama, kondisi perekonomian stabil. Artinya, sebagai contoh, jika kita memilih tahun 97 dan 98, di saat itu kan kondisi perekonomian tidak stabil atau dalam kondisi krisis, maka perekonomian pun juga tidak berjalan normal ya, sehingga jika kita menggunakan tahun 97-98 itu sebetulnya tidak dapat dibuat sebagai dasar perbandingan ya, karena kondisi perekonomian harus stabil. Kemudian tahun dasar itu sebaiknya juga tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan agar perbandingannya masih bermakna. Oleh karena itu tahun dasar setiap tahun itu belum tentu diubah. Biasanya per 2 tahun ada, per 5 tahun ada, dan paling maksimal itu 10 tahun biasanya. Ya, karena kalau lebih dari itu maka kondisinya sudah berbeda atau mungkin ada sedikit gejolak di perekonomian. Jadi biasanya paling maksimal itu adalah 10 tahun. Oke. Kemudian, nah itu tadi sudah kita jelaskan sedikit di awal bahwa ada yang disebut dengan indeks harga saham gabungan. Jadi IHSG itu mencerminkan harga saham dari seluruh emiten atau perusahaan yang melantai di bursa efek. Jadi ini adalah contoh ilustrasi dari pergerakan IHSG khususnya di Bursa Efek Jakarta dimulai dari tahun 2008 hingga 2009 akhir ya. Jadi di sini kita bisa melihat pergerakan IHSG ya sempat mencapai titik terendah di bulan Oktober 2008 karena pengaruh krisis global ya di Amerika, mortgage buying. Kemudian setelahnya sudah bisa melonjak naik ya karena beberapa kebijakan sektoral dan juga di lingkup regional sudah juga ikut membaik. Oke, jadi ini tadi ya merupakan contoh dari indeks ya, salah satunya adalah IHSG. Oke, jadi di banyak buku itu sebetulnya banyak sekali contoh yang berkaitan dengan indeks nilai. Di sini kita mulai dari indeks nilai agregat relatif sederhana.
Apa yang dimaksud dengan indeks ini? Indeks ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan nilai, yaitu harga dikalikan dengan kuantitas dari sekelompok komoditas atau sekelompok barang dan jasa di suatu periode atau tahun biasanya ya, dibandingkan dengan tahun dasar. Oke, ini adalah rumusnya ya. Ini adalah rumusnya dengan keterangan INA itu melambangkan indeks nilai agregat relatif sederhana, kemudian ada juga sigma, itu adalah lambang operasi penjumlahan, kemudian ada HT, harga komoditas, H itu adalah harga pada periode tahun ke T, kemudian K, KT, kuantitas komoditas pada periode tahun ke T, kemudian ada H0, harga komoditas pada tahun dasar, K0, kuantitas pada periode tahun dasar, dan hasil dari jumlahan ini tadi yang kemudian dibagi itu dikalikan dengan 100, artinya INA adalah dalam persen. Oke, contoh menghitung INA. Misalnya disediakan di sini ya data beberapa jenis barang ya, mulai dari beras, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Ini tahun 2009 dijadikan sebagai tahun dasar ya, sementara tahun 2011 ini yang ingin kita hitung indeks nilai agregat relatif sederhana tadi untuk tahun 2011. Oke, jadi di sini sudah disediakan harga dan kuantitas di masing-masing tahun ya. Kemudian sesuai formula tadi, maka langkah kita yang pertama adalah menghitung nilai dari masing-masing barang. Contohnya kita hitung untuk beras. Jadi nilai beras di tahun 2009 itu adalah harganya ya, harga di tahun 2009 dikalikan dengan kuantitas di tahun 2009, berarti 6.540 dikalikan dengan 38,64 menghasilkan 252.700 sekian. Kemudian hal yang sama juga kita terapkan untuk nilai beras tahun 2011. Harga 7.803 ini kita kalikan dengan kuantitasnya 39,45, maka akan menghasilkan nilai ya yang berbeda, yaitu 307.842. Dan cara ini kita terapkan juga untuk jagung tahun 2009, kemudian nilai jagung tahun 2011, dan seterusnya untuk kacang tanah. Oke, lanjutan ya. Jadi di sini hasil perkalian tadi ya, H0 dikalikan dengan K0, kemudian HT dikalikan dengan KT ya. Ini kita peroleh hasilnya di masing-masing tahun, kemudian dijumlahkan per tahunnya. Artinya di tahun 2009 jumlahan dari H0 dan juga K0 ini adalah 338.114, sementara untuk tahun 2011 hasil penjumlahannya adalah 413.030. Oke, nah ini hasilnya ya. Kemudian ini langkah di B ya, lihat hasil dari jumlah yang bercetak tebal pada tabel, dan setelah itu maka kita masukkan nilai jumlahan ini tadi ke dalam formula INA, maka diperoleh hasil 122,16. Jadi nilai agregat selama 2009 ke 2011 itu meningkat 22,16% karena diperoleh dari 122,16 dikurangi 100. Peningkatan ini tentunya dipengaruhi oleh yang namanya perubahan harga dan juga kuantitas di masing-masing tahun. Oke, baik, itu tadi contoh untuk menghitung indeks nilai agregat relatif sederhana. Kemudian bagaimana cara untuk menghitung angka indeks tertimbang? Mengapa menggunakan angka indeks tertimbang? Karena yang pertama jelas berbeda dengan indeks sederhana. Di indeks sederhana, setiap barang dan jasa itu diberikan porsi yang sama. Artinya, kontribusi bahan pangan, beras, daging, dan sayuran itu dianggap sama dengan barang lain seperti pakaian, kemudian elektronik, telekomunikasi, dan sebagainya. Sementara kalau indeks tertimbang, ini memberikan bobot yang berbeda pada tiap komoditas. Artinya, tiap barang dan jasa itu dipandang memiliki utilitas atau manfaat dan juga kepentingan yang berbeda. Untuk indeks ini, ya, beras itu dikatakan bisa lebih penting daripada kacang tanah, sehingga memiliki utilitas yang berbeda dengan kacang tanah.
Kemudian bisa jadi juga kentang itu tidak lebih penting daripada bawang merah, dan kenyataannya kan biasanya di pasar seperti itu ya. Artinya ada prioritas yang diutamakan oleh konsumen ya. Oke, angka indeks tertimbang ini ada beberapa macam sebetulnya, tapi di materi kali ini kita hanya membahas 3 saja ya. Yang pertama ini ada angka indeks tertimbang, indeks Las Peires. Jadi indeks Las Peires ini formulanya sudah disediakan ya, dimana keterangannya itu sudah diberikan juga ya. Perbedaan dari indeks tertimbang Las Peires ini dengan yang sebelumnya, indeks nilai agregat relatif, di sini bisa kawan-kawan lihat kalau kuantitas ya yang digunakan. Kalau yang di INA itu kan KT, kuantitas pada periode tahun ke T. Sementara di sini yang digunakan adalah kuantitas pada periode tahun dasar, karena tahun dasar yang dianggap sebagai pembobot. Kemudian dengan contoh tabel yang sama dengan INA, maka coba kita hitung indeks Las Peires-nya berapa ya. Oke, jadi penyelesaiannya adalah kita hitung dulu nilai HT dikalikan K0 dan juga H0 dikalikan K0 untuk masing-masing barang atau komoditas. Contohnya HT dikalikan K0 untuk beras, untuk T-nya itu adalah tahun 2011, maka 7.803 kita kalikan dengan 38,64, yaitu kuantitas beras di tahun dasar, sama dengan 301.484. Kemudian kita hitung juga H0 dikalikan K0 beras, di mana tahun dasar tentunya adalah tahun 2009. Kuantitasnya adalah sama, yaitu 38,64, hingga menghasilkan nanti 252.701. Dan operasi ini ya dilakukan untuk tidak hanya beras, yaitu juga jagung, kedelai, dan juga kacang tanah, sehingga nanti diperoleh hasil H0 dikalikan K0-nya itu adalah sebesar sekian ya. Kemudian HT dikalikan K0-nya adalah juga sebesar yang diberikan tanda lingkaran ini ya. Ini adalah total dari jumlahannya. Jadi dari nilai jumlahan ini yang akan kita masukkan ke dalam formula. Nah, di sini kan kita menemukan ada dua angka. Yang 409.133 ini dibagi dengan 338.114. Kemudian kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah sama dengan 121. Berbeda dengan nilai INA tadi ya, kita menemukan hasilnya 122,16. Oke, jadi dari angka ini sebetulnya bisa kita katakan bahwa harga komoditas pangan selama 2009 ke 2011 ini meningkat 21%, di mana hasilnya diperoleh dari 121 dikurangi 100. Indeks ini mengacu kepada pendekatannya Las Peires. Bagaimana kalau misalnya tabel ini kita hitung dengan menggunakan angka indeks tertimbang Paasche. Ya, ini adalah metode atau pendekatan yang kedua, di mana di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah kuantitas di tahun dasar yang dijadikan sebagai acuan atau pembobot. Sementara untuk Paasche ini adalah kuantitas di periode tahun ke T atau tahun yang dituju sebagai pembobotnya ya. Oke, dengan tabel yang juga sama, maka kita hitung terlebih dulu nilai dari HT dikalikan KT dan juga H0 dikalikan KT untuk masing-masing komoditas atau barang. Contoh untuk beras lagi misalnya, yaitu HT harganya di tahun ke T dikalikan dengan kuantitas di tahun ke T untuk beras, di mana T itu adalah tahun 2011, yaitu 7.803 dikalikan 39,45 menghasilkan 307.828. Begitu juga untuk H0 dikalikan KT ya, berarti ini adalah harga beras di tahun 2009 sebagai tahun dasar dikalikan kuantitas beras di tahun 2011, yaitu 39,45 menghasilkan angka 258.000 sekian. Oke, dengan pendekatan yang hampir sama seperti untuk indeks tertimbang Las Peires tadi ya, kita buat seperti ini perhitungannya untuk masing-masing komoditas ya. Kemudian kita dijumlahkan hasilnya beroleh hasil 412.000 sekian. Sementara untuk H0 dan dikalikan KT ini juga sama ya prinsipnya, kita cari dulu untuk per komoditas lalu dijumlahkan. Oke, kemudian hasil ini
412.968 ini kita bagi dengan 341.385 dikalikan dengan 100, maka hasilnya juga 121. Oke, jadi harga komoditas pangan selama 2009 ke 2011 itu ternyata juga meningkat 21% jika indeks yang kita gunakan itu adalah menggunakan pendekatannya Pak Asye. Kemudian yang ketiga, ini ada juga indeks tertimbang Fisher. Indeks tertimbang Fisher ini merupakan penyeimbang sebetulnya antara yang pendekatan Laspeyres dan juga pendekatan Pak Asye. Jadi rumusnya adalah akar kuadrat dari indeks Laspeyres dikalikan indeks Pak Asye. Ya, jadi lebih sederhana sebetulnya sepanjang kita mampu menghitung indeks Laspeyres-nya dan juga indeks Pak Asye-nya. Jadi kembali ke contoh soal yang tadi ya, kita temukan bahwa IL-nya ini adalah 121 dikalikan dengan IP 121. Karena sama, maka tentunya akarnya juga sama, 121. Artinya harga komoditas pangan selama 2009 ke 2011 itu meningkat 21% mengacu pada indeks Fisher. Oke, selain indeks harga tertimbang dikenal juga ya yang cukup luas di dunia perekonomian khususnya, yaitu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini memerhatikan harga-harga yang dibayar oleh konsumen, baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Jadi IHK ini dijadikan sebagai dasar untuk menghitung laju inflasi di Indonesia. Dan perhitungannya itu didasarkan dari ratusan komoditas ya, dari berbagai wilayah atau pasar ya yang ada di tingkat perkotaan maupun di pedesaan yang dijadikan sebagai sampel. Dari IHK ini juga dapat digunakan untuk mengetahui daya beli, nilai uang, dan sebagainya. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa IHK dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi. Jadi IHK ini sendiri ya kalau di Indonesia itu diestimasi oleh BPS yang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok ya. Ini adalah kelompoknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Umum ini digunakan untuk menghitung inflasi secara keseluruhan ya, secara global. Nah, jadi dari angka ini sebetulnya ini ada dari BPS ya, dari BPS 11,06% inflasi pada 2008 dengan tahun dasarnya 2007, sementara inflasi pada 2009 adalah 2,78 ya, dengan tahun dasarnya acuannya itu adalah 2008. Oke, jadi bagaimana cara untuk menghitung inflasi ya? Jadi ini adalah cara untuk menghitung inflasi pada tahun 2009 misalnya, berarti IHK pada tahun 2009 yaitu T dikurangi dengan IHK tahun lalu ya, berarti tahun lalu 2009 dikurangi 1 2008 dibagi dengan IHK pada tahun T dikurang 1, berarti 2009 dikurang 1 2008 dikalikan dengan 100. Dan di sini kita jadikan contoh adalah kelompok pada tahun 2007 ke 2008. Jadi inflasi pada 2008 sebetulnya adalah kita lihat dari inflasi umum ya, IHK umum berarti 114 dikurangi 103 ya, 114 dikurangi 103 dibagi dengan 103 kemudian dikalikan dengan 100 berarti menghasilkan 10,68%. Kenapa berbeda? Yang di sini 11,06 sementara di sini 10,68, bisa jadi karena perbedaan angka di belakang koma ya yang harusnya ada di sini di tiap kelompok yang menyebabkan inflasi yang tidak tepat menyentuh angka 11,06%. Kemudian inflasi bahan makanan misalnya, di sini kan sudah diberikan ada 123 dengan 105, maka tinggal kita masukkan saja ke rumus ini ya, kemudian dicontohkan seperti ini akan menghasilkan angka inflasi di kisaran 17,14%. Dan berdasarkan data ini diindikasikan bahwa kelompok makanan ternyata mengalami laju inflasi yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya, yaitu sekitar 17,14%. Dan dari inflasi ini sebetulnya bisa kita tentukan derajat daya beli konsumen. Artinya apa? Jika inflasi sebesar 11,06%, artinya harga barang dan jasa secara umum juga meningkat 11,06%. Artinya
kenaikan gaji tenaga kerja lalu meningkat sebesar 11,06% pula agar daya belinya itu tidak menurun. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.